wah kayak amazed, mungkin kaget mungkin ya, berani, maksudnya menyatakan kayak, oh berani juga ya kalian ke sana kayak gitu kan. Karena sementara kayak Scopus itu susah lah gitu kalau orang bilang gitu kan. Gak, maksudnya gak sembarang. Ya, benar sih. Karena yang bikin kuat apa sih nulis itu salah satunya teman sih. Betul. Benar nggak sih? Yang Setuju. yang pertama itu yang trust, terus yang kedua nggak judge. Itu yang paling penting menurut aku, Betul. menerima dan hargai semua apa yang diusahain. Terus sebenarnya ya, apa yang penasaran dari awal sampai sekarang tapi belum sempat ditanyakan adalah kenapa kalian mau untuk bergabung di project ini? Mungkin entah ada sesuatu yang masih keingat itu tuh mungkin apa ya? Setidaknya ada sesuatu alasan lah kenapa kalian pengen apa ya? Saat Inu ajak gitu ya, kalian ya ayo gitu. Kenapa? Ada nggak alasan tertentu, guys? Kalau saya waktu itu karena memang dari awal prinsipnya itu kayak posisi pertama kali ngerantau dan eh, pertama kali di tempat orang ketemu orang yang beragam. Jadi memang targetnya waktu itu ya cobain aja semua yang ada, yang kebuka cobain aja, mau itu nanti hasilnya kayak gimana ya dilihat positifnya aja gitu. Dan memang posisinya kayak waktu itu terbayang-bayang dari wawancara beasiswa yang waktu itu ditanyain kayak udah pernah nulis belum Kak? Soalnya kan waktu itu kampus masih pakai standar Sinta 2 dan waktu itu jurinya juga agak kurang yakin, dan dari situ mulai mikir kayak oke lah kalau misalnya lanjut S2 ya at least ada beberapa pengalaman nulis gitu. Dan waktu itu kayak nawarin ya udah ambil aja, apalagi memang ya jujur emang waktu itu kayak ngerasa kayak lumayan tinggi juga gitu di Scopus. Sebagai orang yang pertama nulis, dengar kata Scopus kayak itu tuh kayaknya cuma jurnal yang biasanya diisi orang-orang kayak PhD atau profesor kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah coba aja dulu. Dan ya lumayan ini sih, banyak banget yang bisa dipelajari kayak gitu. Kalau boleh nimpalin nggak? BTW ya, yang PhD Profesor dan juga Scopus, iya ini juga sebenarnya nggak pede karena ini bentukannya artikel review kan, artikel bibliometrik. Ya. Kita nggak ambil data lapangan, jadi satu perasaan juga sebenarnya sama Ijul di awal-awal, pagi baru belajar nulis kan. Tapi dulu, maaf ya, aku potong. Tapi dulu ini bilang ke Izul itu langsung Scopus ya? Tembakannya. Enggak dong, kan awalnya kita ini, kalian Soalnya ingat sih kalau awalnya ini project Sinta. Cuma dibilang diajak nulis aja bang. soalnya kalau ke aku dulu, Ino nih ya, aku baca chat lagi tanggal 30 bulan 2 ya, jam 9:03 pagi, Mas lagi sibuk nggak gitu, mau nggak jadi gini artikel biblio assessment tentang fisika nih, ngasih contoh apa namanya APC di jurnal di JPP IPA gitu kan. Boleh langsung gabung tanpa nanya kenapa gimana, langsung mau. Jadi awalnya cuma bilangnya Sinta 2 gitu ya kita ya, ini ya. Iya benar-benar ada yang ini. Iya, Kita tuh nggak mau ke Scopus, ini mau Sinta 2 Iya. aja. Nah, Itu tuh waktu itu dengernya karena masih inget banget waktu itu tuh Kak Inu ngerjain itu di taman rektorat gitu. Jadi kan awal-awal kita sekelas tuh sering ngumpul di situ. Terus kayak Kak Inu di samping itu kayak mikir, ih Kak Inu nih nargetinnya Scopus gitu, kayak ya biarlah Kak Inu nargetin sih itu ya, kalau ditolak kan biasa ada hasil reviewnya kan, ya udah dipelajarin aja gitu. Jadi memang kayak taunya oh ini tuh Kak Inu pernah cerita kalau ini memang targetinnya Scopus gitu seiring waktu ya kayak gitu. Seingatku kayak gitu. Iya benar. Tapi lokasinya emang di Taman Rektorat sih, malam-malam. Iya benar. Mungkin dapat ilham nggak sih dengan malam di Tiba-tiba ya Taman langsung ada Rektorat. keberanian. Karena Dibisikin waktu Mbak nyamuk gitu. waktu Mbak Inu ngajak Scopus aku aja. juga sama kayak Kak Riza, sama kayak Bang Riza waktu itu cuman ngajak coba artikelan, tapi ada backstory-nya sebenarnya juga. Dua awal kan karena sering ya bareng Inu ya, so, termasuk sering bareng Inu itu so, pernah cerita tentang
kayak Ya, kemampuan something ya. Kan? artikel segala macam gitu. Apalagi Sofi sempet curhat kan. Kayak Sofi baru banget nih Mbak, nggak tahu mau nulis apa, nggak tahu penelitian apa segala macam gitu. Bahkan tugas-tugas mata kuliah kita juga banyak yang artikel kan ya. Nah itu aja udah pesimis sebenarnya dan kayak nggak kesusun gitu loh. Nanti mata kuliah ini artikelnya topiknya beda, ini topiknya beda, ini topiknya beda gitu kan. Jadi aku tuh ceritalah sama Mbak Inu begitu kan. Terus diurutin sama Inu, lebih baik kita tuh kayak jadi satu orang dengan keahlian yang mumpuni gitu. Jadi contohnya kayak yang kita buat saat ini tentang asesmen fisika gitu-gitu lah Mbak Inu cerita di situ juga gitu. Dan ternyata waktu ditawarin kan diajakin Iya, iya. nulis. Ya kan Mbak, diajakin Iya. nulis kayak yang aku mikir gini, jujur karena aku orang yang nggak punya pengalaman sama sekali, aku tuh ngerasa kayak bisa nggak ya aku memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Apalagi aku tahu ya track record si Inu yang mengajak ini, dia dalam dunia artikel juga sudah bukan yang baru gitu kan. Jadi aku pribadi awalnya ngerasa ada beban dalam artian tuh beban maksudnya tuh beban kayak aku bisa nggak ya sesuai harapan dia atau aku bisa nggak ya kualitas tulisanku setara seperti apa yang dia inginkan kayak gitu kan. Tapi ternyata itulah ya namanya belajar ya. Aku juga seneng banget sama kalian semua. Kalian nggak ada judge dalam grup itu, nggak ada judge meskipun aku baru pertama banget nulis dan Inu dan kalian semua itu benar-benar ngarahin banget gitu kan dan saling trust kayak yang Bang Riza bilang tadi ya, kita nggak pernah ketemu, tinggal Inu bilang tugasnya apa segala macam dan kita ngeriset sendiri, kalau nggak tahu baru nanya ke Inu kayak gitu, dan kita tuh kayak saling trust gitu dan aku tuh kayak yang wah banget, kayak ya sama kayak Kariza, aku juga nggak dikasih tahu kalau ini Scopus, dan bahkan pikiranku juga sama kayak Izul, kalau Scopus itu ya buat orang-orang yang udah wah banget, hebat banget gitu. Bahkan aku ingat banget waktu kita cerita di satu mata kuliah ya gitu kan, dosennya tuh sempet kaget waktu dibilang kita nembaknya itu ke Q1 dan kita bilang itu ceritanya udah ini ya, udah perjalanan Ingat, jadi ingat. Q ya. Iya, benar-benar. Ya, Ingat. ini ceritanya perjalanan udah jadi Q ya. Terus Ah, ah. ingat banget, aku ngerti maksud si beliau ini tidak merendahkan, tidak bermaksud merendahkan, maksudnya kayak wah, kayak amazed, mungkin kaget mungkin ya, berani, maksudnya menyatakan kayak oh berani juga ya kalian ke sana kayak gitu kan. Karena sementara kayak Scopus itu susah lah gitu kalau orang bilang gitu kan. tapi tapi ya itu, ini ya karena ditonton sama teman-teman yang lain juga ya, berdasarkan dari backstory aku yang memang baru pertama kali nulis gitu kan, dan diselingi dengan 1 tahun project, kemudian ada beberapa project lainnya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang nonton, buat kita yang baru pertama kali nulis juga bisa kok tembus ke Scopus. Yang penting punya tim yang solid aja dan saling percaya, saling perbaiki gitu sih. Boleh menimpali dua hal itu nggak? Boleh? Pertama tentang keresahan. Berawal dari curhatannya kita stop. Ya karena Oke. mau maju kan, rasanya Kan, sesuatu Iya. lah antar kami kan. Terus sampai tentang hal tertentu lah, dari itu kemudian kami bilang kayak, oh ya udah kita nulis bareng aja gitu. Tapi dari apa ya, kan ini udah juga bekerja sama dengan beberapa orang juga, itu termasuk Sophie. Kalau tentang hal kekhawatiran itu, Sophie itu menurut Inu orangnya terbuka untuk belajar dan rendah hati untuk dikritik gitu. Jadi dari situ Inu lihat sebenarnya dari awal hingga akhir 1,5 tahun itu Sophie itu sangat grow di artikelan. Itu kenapa kalau misalnya gini ya, di perjurnalan atau tim artikel itu kan ada pembagian tugas, misalnya satu nugas di nulis metode, satu di pembahasan, nah kajian literatur ada, di introduction tuh ada. Nah sebenarnya itu berdasarkan hasil assessment gimana ini melihat kemampuan dari tim anggota tim ini, termasuk Sophie kan awalnya mungkin megang introduction, tapi sampai sekarang itu bisa nulis full paper misalnya kan, itu sesuatu growth yang sangat luar biasa sih. Terus yang kedua terkait dosen yang tadi itu, emang iya sih, karena pada saat itu kami semua itu belum memiliki Scopus ID. Karena salah satu
yang dikhawatirkan kalau nggak punya Scopus ID itu adalah apa ya, track record seseorang sebagai kredibilitasnya sebagai penulis. Biasanya Betul, kalau betul. tidak Betul, betul, betul. memiliki riwayat pernah mempublikasikan di Scopus, apalagi misalnya di Q1, itu akan dipandang sebelah mata. Mungkin ada pemikirannya seperti itu. Ingat banget juga waktu itu. Dan yang nanya itu Izul. Itu juga ingat. Oh my god. Karena waktu itu kita nge-stuck, guys. Oke. Yang ini bilang apa ya? Apa kita menyerah aja ya? Itu di revisi 2 kalau nggak salah. Dan Oh, iya kan? Yang ditolak itu toh, yang dibilang ditolak itu ya, Bang Riza ya. Kalimat pertama dari reviewer tuh gini, saya tahu bahwa artikel ini sudah diambang penolakan. Nah, itu kalimat pembuka yang ada di review dari reviewer. Dari situ tuh kayak mau menyerah, terus kita abaikan. Makanya kita mencari pencerahan dari beberapa orang, termasuk dosen-dosen, dan juga ke Mas Riza tuh sampai ke Mas Ezi kalau nggak salah ya, sama ke Prof. Ferry juga. Itu. Iya. Tapi Ino, sebelum jauh dari situ, aku ingat banget juga pas awalnya itu kan kita awalnya nembaknya Sinta 2 kan. Ya. Sampai kita cari, kita juga merhatiin APC-nya karena kita masih mahasiswa banget. Kayak APC itu wah, Khawatir banget Kak, ya Allah, sampai sekarang ya. Ya Allah. karena tuh kalau misalnya Lagi. mau nulis, selain lihat caranya jurnal, lihat juga nih APC-nya. Nah, inget banget pas Sinta 2 itu kita cari APC yang bisa potongan dan diskon gitu. Kita sampai cari momen itu, terus tiba-tiba karena yang kita tulis 22 lembar gitu, dan biasanya Sinta itu belasan doang kan. Nah, direvisi sampai 17 lembar dan kita mentok nggak bisa lagi nih revisi. Nah, ternyata mentoknya kita tuh hebat. Inu bilang gini, apa kita tembak Scopus aja gitu. Itu sejarahnya. Iya, sejarahnya itu awalnya aku ingat banget pas itu Iya, iya. Sinta 2 tapi mentok nulisnya. Kita nggak memilih untuk membuang tapi melanjutkan tulisan itu dengan submit di Scopus. Itu aku ingat banget. Terus apa ya, pertama kali kita kenal itu kan kita tuh di seminar ya. Jadi awalnya Iya. kita Ichi ya. ngobrol banyak. Kalau kalian bertiga kan satu kelas kan, Inu, Sofi sama Isul sekelas, tahu kan? Kalau misalnya tiba kita berdua nih, yang Mas Arisa juga tiba-tiba kayak satu tim itu, wah iya aja. Soalnya kayak kalau ada tim yang ngajak ataupun peluang itu selalu kita take it aja sih. Menurut aku itu. Terus apa lagi ya, Nu? Tapi BTW Kak Jume ini adalah mentor Inu dari awal yang Inu sangat buta sumpah di perartikelan sejak awal, tapi karena di tengah kebutaan itu Inu tuh menargetkan Scopus, jadi sampai dibilang Scopusisme. Ada masa-masa kayak gitu Kak. Terus tapi tuh Kak Jume itu salah satu senior yang jadi mentor Inu di dunia perartikelan dari awal sampai akhir, karena Kak Jume itu nggak ngejudge orangnya, maksudnya tuh nggak misalnya ini jelek misalnya, nggak kayak gitu, tapi ayo nulis ini sebaiknya gini gitu kan. Akhirnya dari awal sampai sekarang ya kita collab terus dan akhirnya bisa jadi partner diskusi. Gitu Kak Jume. Kenapa alasan kenapa Inu ajak Kak Jume terus? Oh my god, terjawab ya. Meskipun awalnya tuh aku nggak nanya, tapi karena kalau misalnya ada peluang gitu seperti kalian aja, aku take it aja sih menurutku. Apalagi pas S2 itu kan baru ada akun Google Scholar itu kan, yang terlihat afiliasinya. Aku pengen banget pasti satu kali tampilan layar itu hanya beberapa yang tampil. Aku pengen orang pas buka tampilan itu dia akan mengklik tampilkan yang lain seperti itu. Kenapa aku kalau misalnya ada sharing ataupun ngajak gitu, aku langsung yes aja. Tapi meskipun nanti kebagian metode atau apa ya, nanti aja yes aja dulu gitu. Tapi aku emes banget sih, kayak wah semester baru nih anak, terus dia mau nulis. Keren sih. Oh iya, BTW guys, Kak Jume ini adalah anak UKM Penalaran.
alumni ya, Kak, alumni ya. Ini juga kenal beberapa orang dari itu dan mereka hebat-hebat sih, keren. Dari situ Kak, dari branding itu juga jadi ini Kakak ajak Kakak terus. Oh my god, ternyata Inuk meriset guys. Of course, Kita guys. memanggil kita, dia meriset kita guys. Cepat banget ya, Terus Kak. pengetahuan. Wah. Dari awal nyusun penulis juga pakai riset. Maksudnya gak sembarang. Hebat. Benar sih, karena yang bikin kuat apa sih nulis itu salah satunya teman sih. Betul. Benar nggak sih? Yang Setuju. yang pertama itu yang trust, terus yang kedua nggak judge. Itu yang paling penting menurut aku, Betul. menerima dan menghargai semua apa yang diusahain. Aku kalau misalnya pembahasannya tadi yang mulai melanjut ke sempat ada pembahasan ditolak, aku ingat banget aku nyampein Inu ya. Aku inget pas aku nyampein Inu, aku kayak chat atau apa gitu. Aku dapat cerita kalau misalnya ada orang yang 7 kali review tapi ujung-ujungnya ditolak. Iya. Ya kan? Ya, ada. Itu sempat ya dibahas di grup juga ya. Ya ada. Ya. Pokoknya Inu ingat banget, Inu berulang kali bilang, guys, tapi ini ya, maksudnya kayak ekspektasi kita jangan tinggi banget langsung udah ramah banyak review pasti diterima kayak gitu. Inu tuh sering nekenin itu. Maksudnya Itu tuh pertama tetap ini ya, tenang ya, maksudnya ya. kayaknya pertama kali yang Tapi aku itu sebenarnya ini juga kayaknya. Karena misalnya Ino ketemu Kak Jumi, ini tuh sering curhat juga. Kak, pusing Kak, sumpah sama Kak satu ini mental. Mungkin dari situ Kak Jumi akhirnya chat ini biar memotivasi. Mungkin ini enggak sih, Kak? awalnya tuh karena aku nganggapnya kamu yang ngebangun kita, jadi aku yang harus nyampein ke kamu tuh kamu yang pertama. Terus aku mikirnya kamu tuh terlalu mendalami tulisan ini yang aku rasa ya, kamu sangat-sangat mendalaminya kayak banget dan trust banget bisa keterima. Terus makanya aku kayak misalnya kepikiran kalau misalnya ada informasi seperti itu baiknya aku sampein Nino biar kita sama-sama siap gitu. Kenapa enggak langsung aku chat semuanya? Karena aku anggap apa ya, Ino itu harus tahu lebih awal karena dia akan membangun tim ini gitu. Jadi kayak misalnya Ya, aku mentor. enggak sih, Karakteristik mentor. Ya, Ya. apa-apa yang ini selalu aku dahulukan. Misalnya kemarin aku mau upload itu, wah Ino nggak ngupload nih ceritanya, izin dulu deh gitu. Oh iya. Terima kasih Kak mentor. Teman-teman partner. Oke, Gitu. lanjut. Seru nih. Riza, Iya. Gimana? Aku sebetulnya aku di artikel ini tuh di awal pengen ngucapin maaf banyak banget sama teman-teman, terutama sama Inu gitu ya, sebagai leadernya kita gitu lah di artikel ini. Karena pertama yang buat aku menemukan ini. Jadi yang buat aku semangat juga itu nulis ya. Di awal ketika Inu ngajak, melihat pertama, oh ini ada peluang untuk bisa gabung nulis dengan Inu dan juga teman-teman. Karena aku lihat gini teman-teman, kita di sini ternyata kita lintas angkatan juga ya gitu ya. Aku angkatan 22 ganjil, Jume 22 genap gitu ya. Kalian 23 gitu ya kan. Nah ternyata di situ aku menemukan bahwasannya ini yang nggak aku temukan di angkatanku, teman-teman. Kita itu ketika ada job menulis, project menulis, kita kayak nggak nggak ada usaha untuk kolaborasi sama teman itu, nggak ada. Jadi kayak udah masing-masing aja deh gitu. Dan ini aku temukan ini di kalian gitu. Jadi pertama ya ucapan terima kasih gitu ya ketika diajak bisa gabung dan bisa menulis sama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bidang gitu. Bidang ini yang memang aku nggak bisa sama sekali. Topik Biblio ini yang juga aku nggak menguasai, sehingga banyak kendala di awal menulis ini. Banyak kendala, banyak kesulitan, banyak tantangan yang mungkin nanti di segmen selanjutnya gitu ya aku sampaikan.
keluh kesah. nulisnya gitu. Dan dari sini aku belajar Bahwasanya ya peluang untuk kolaborasi itu sangat luas gitu ya, nggak cuma sama teman-teman lintas angkatan, teman-teman kelas, tapi sama teman-teman lintas angkatan. Bahkan aku juga dari sini belajar untuk mengepakkan sayap untuk lintas fakultas gitu ya kan. Peluang apa ini gitu yang bisa diajak kita apa namanya collab sama gitu kan, apakah artikel atau apa yang lainnya. Dan ternyata ini adalah kolaborasi aku pertama dengan teman-teman, dan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Wah, jadi semakin semangat untuk bermimpi untuk punya Scopus-Scopus yang lainnya. Gitu sih, Nuk. Tapi BTW terkait dengan collab artikel ya, sebenarnya itu startnya kayaknya di angkatannya Kak Jume kalau di PET. Betul. Hmm. Kami itu belum apa ya, belum mulai gitu sih, kayak belum ada gitu bibit-bibit untuk saling collab sesama teman sekelas deh. Itu bahkan belum ada. Jangan Karena juga kan ngeliat bahwasanya luar biasa solidnya angkatan itu bukan cuma di kelas persahabatan, tapi sampai ke akademik pun itu kuat gitu. Nah, kalau di aku ya mungkin ini beda masanya mungkin gitu ya. Jadi kita merasa belum ada hal-hal yang kayak begini gitu. Jadi aku memanfaatkan jejaring ini ya dari teman-teman yang dari angkatannya Jume gitu yang udah memulai, dan wah ini luar biasa sih. Ya kan Jume ya? Gimana kalau di angkatan kalian kan cukup Kayak kuat ya untuk saling gini. kolaborasi itu ya. gara-gara ini deh Mas, gara-gara tuntutan mata kuliah apa sih? Non eksperimen ya. Yang apa, lupa apa mata kuliahnya kita Bukan desain non buat desain karya ilmiah buat artikel ya, nah penelitian non eksperimen. Nah, eksperimen. ya makanya itu kayak di Gincak pertama itu outputnya harus ada artikel bibliometrik, kita buat sekelas bibliometrik, terus harus ikut seminar, diseminarkan di SCC yang pertama kali ketemu itu. Nah dari situlah, karena kita collab namanya tukar-tukaran gitu, mulai dari situ kayaknya ya collab nulisnya. Ternyata tuntutan itu sangat berdampak juga guys. dan positif ya gitu ya. Bener-bener. Benar-benar. Jadi ya untuk teman-temannya ini yang lagi kuliah saat ini ya, terutama yang S2, jadi ya dimanfaatkan lah gitu ya, siapapun yang dikenal teman sekelas, teman dimanapun, teman di kampus, manfaatkan hubungan pertemanan itu nggak sebatas main-main doang gitu ya, tapi ada peluang apa nih untuk bisa sama-sama kita menghasilkan karya gitu, terutama menulis lah yang memang mendukung di akademik masing-masing gitu. Seperti nanti ya jadi dua orang berteman punya dua artikel gitu kan, yang pertama mungkin si A dulu nama pertamanya, nanti yang artikel kedua gantian gitu. Jadi itu keren banget sih kalau aku bayangin kalau aku dulu kuliah S2 memanfaatkan hal itu, kayaknya saat ini gitulah. Tapi ya udahlah Aman Mas, gak ada kata-kata, akan selalu nulis. gitu. Tapi emang sih kayak collab nyambung tentang collab tadi ya, isi nimbrung ya. Yang tentang collab tadi itu emang positif banget sih. Untuk yang orang yang udah terbiasa terjun di dunia artikel, tentu nambah nambah karya udah pasti ya kan, nambah H-index mungkin kalau seandainya ada yang sitasi gitu. Nah bagi kami yang pemula tuh itu tuh emang ajang belajar banget Bang. Memang bener-bener oh ternyata buatnya kayak gini ya. Meskipun awalnya tuh kayak malu-malu, percaya diri gak percaya diri gitu kan. Tapi ngelihat kan kita kadang setelah nulis, teman-teman setelah nulis kan ngirim filenya tuh di grup, ya kan? Kirim filenya tuh di grup. Terus dilihat, belajar, oh ternyata setiap kalimat itu kudu ada sitasi gitu-gitu kan. Jadi kami yang baru-baru juga belajarnya tuh dari situ gitu, belajar dari kalian-kalian yang udah lebih dulu, dan harapannya ya semoga karena udah mulai menapaki ya kan, dan kita juga bisa bermanfaat ke bawah-bawahnya dengan membuat struktur seperti ini juga gitu. Gimana Izul mengenai kolaborasi ini ya, kita Kalau iya sih, memang dari awal kayak kolaborasi itu
kenapa ini juga jadi alasan karena waktu itu lihat punyanya Iqbal, uh, lihat punyanya Kaino itu punya Google Scholar waktu itu. Nah, posisi waktu itu memang lagi karena waktu itu apa ya, gas apa S1 S2 itu nggak ada jeda. Jadi waktu itu posisinya masih ngurus artikel untuk S1 gitu. Jadi di kampus lama aku tuh harus ada kayak untuk dapat transkripnya itu harus publish dulu. Nah, ngelihat Kak Ino sama Iqbal ada Scholar-nya jadi kayak kepancing gitu, bilang kok ini teman-teman sekelas ada Google Scholar-nya gitu. Kak Sofi kalau nggak salah juga waktu itu udah ada, Jono juga udah ada, yang lain ada, saya belum. Nah, jadi pas dapat kolaborasi ya udah ambil aja, kayak ngebuka potensi biar Google Scholar-ku tuh kebuka dulu kayak gitu. Nah, dari kolaborasi ini juga sebenarnya ngelihat kayak nggak kayak tadi dibilang Kak Sofi, model penulisan, karena kalau saya sendiri kan tipenya belajar dari banyak orang juga, kayak nggak bisa nerima satu pendapat dulu, harus ada campur aduknya dengan pendapatnya orang lain. Pas selama proses itu juga kayak lihat hasil review dari reviewer juga mikir kayak, oh ternyata memang kalau model penulisannya tuh oke, nggak boleh ada kata berulang seperti ini tuh nggak jelas kayak dan lain-lain. Misal kayak yang masih keinget sampai sekarang tuh kata beberapa yang ada di artikel awal itu tuh langsung kayak, oh jadi kata beberapa itu emang nggak boleh ya. Jadi kayak masih, kalau bahasanya Prof Farida tuh itu nggak bisa keukur beberapa itu kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak oh oke, berarti model Kak Inu kayak gini, ternyata kalau dari pandangan yang ahlinya ternyata itu kurang tepat. Jadi kayak gitu. Terus ya sebenarnya lebih banyak ke trigger dari model penulisannya Kak Inu sih. Jadi kayak dilihat kayak, oh kayak gini, oh ini panjang, tapi ternyata dari pandangan orang lain, oh ini harusnya bisa pendek kayak gitu. Karena waktu itu ngelihat Kak Ino nulis dari metode aja itu tuh bingung, kok bisa panjang banget gitu untuk dari metode aja. Dan pas di review sama orang luar, oh ternyata harusnya singkat aja kayak gitu. Dan ngelihat pas Mas Salman masuk juga kayak ngerasa kayak, oh, ternyata tuh nulis satu artikel sampai 7 orang tuh ternyata emang nggak masalah, karena memang setelah itu nemu sampai ada yang 10 orang, dan bahkan mungkin ada kemarin Belasan betul. teman di FIKK bahkan dia sampai 11 orang kayak gitu. Belasan betul. Kayak gitu sih.